Di media pembelajaran dalam pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk mempelajari mengenai HTML berkaitan dengan text formatting ya. Jadi ini yang terakhir kemarin yang sudah kita kerjakan. Kemudian kita akan mencoba untuk membuat baru ya, file baru di mana nanti berkaitan dengan format teks yang ada di dalam penulisan HTML ya. Kemudian kita akan coba bikin baru lagi ya. Ya, kita nyeting di new baru. Nah, di sini mungkin kita langsung tulis ininya, struktur dasarnya dari HTML itu sendiri seperti kemarin. Kita ketik HTML, langsung ada pembuka dan penutup, jangan lupa. Ya. Kemudian sertakan juga di sini ada head, pembuka dan head penutup. Nah, mungkin di sini head pembuka penutupnya ini isinya cuman title aja ya, biar nggak terlalu panjang tulisannya. Di sini adalah belajar formatting format ya, formatting ya, format teks ya, belajar formatting teks HTML. Oke, nah ini adalah judulnya. Nah, kemudian eh, bagian ini jangan lupa penutupnya ya, penutup. Kemudian terakhir adalah di bagian body, tambahkan body, pembuka dan langsung penutup. Ya. Oke, nah sekarang kita akan mencoba menuliskan misalnya kalimatnya kita tambahkan di sini misalnya HTML, kemudian atau misalnya di sini ada hypertext, yes, misalnya bahasa markup, kemudian standar ya, standar yang digunakan untuk membuat halaman web. Nah, ini contoh ya. Contoh dalam menampilkan. Jadi saya struktur dasarnya saya lebih sederhanakan lagi ya. Nah, tema pembuka head, title head, pembuka, penutup, kemudian body pembuka, penutup. Teksnya ada di dalam kontennya ya. Kita save di sini. Nah, kita kasih nama latihan 02.html. Oke, udah kelihatan ya. Nah, sekarang kita tampilkan di dalam browser seperti cara kemarin. Kita klik, nah, udah muncul ya di sini ya. Nah, di sini udah muncul halaman ininya, formatnya tadi. HTML atau hypertext filenya, kemudian bahasa markup standar yang digunakan untuk membuat halaman web. Nah, ini udah muncul ya. Kita kembali ke bagian ini. Nah, kemudian kita akan mencoba satu-satu berkaitan dengan yang sering kita gunakan ya. Nah, misalnya dari penebalan huruf misalnya. Nah, penebalan huruf ya kita bisa menuliskan di sini boleh menggunakan bold ya, dari kata bold itu B. Tapi jangan lupa penutup ya. Ya, jangan lupa dikasih tutup di sini. Kalau tidak, nanti otomatis akan tebal semua ya. Ini saya save ya. Kemudian Ctrl S dan kita tampilkan di dalam browser. Kita refresh. Nah, tebal ya di sini ya. Di sini. Nah, ini adalah salah satu contoh format di bagian penebalan huruf. Nah, kemudian masukkan bagian sini. Nah, misalnya anggap aja kita lupa nih. Saya hilangkan penutupnya di sini. Tidak ada penutup nih. Akibatnya begitu kita save, nah, kemudian kita refresh, nanti otomatis akan tebal semua. Jadi ada bloknya ya, blok mana yang harus ditutup. Oh, ternyata penutupnya adalah HTML di sini. Nah, misalnya seperti. Nah, bagian bold ini biasanya ada yang menuliskan strong ya, strong juga bisa. Contoh saya kasih bagian strong itu di bagian ini ya, bahasa markup misalnya di sini strong misalnya gitu ya. Ini tapi ada pembuka penutup, jangan lupa pembuka penutup juga ada. Nah, di sini saya tutup dengan strong. Nah, kita save, kemudian kita refresh lagi, otomatis, bentar-bentar, ini belum disimpan ini.
Oke, kita simpan dulu. Strong pembuka, ini penutupnya jangan lupa. Oke, strong pembuka penutup. Oke, kita refresh. Nah, jadi sama ya, dia baik bold sama strong juga sama. Nah, kemudian ada juga yang miring ya, atau italic. Nah, mungkin ini biasanya miring itu di bagian bahasa Inggris ya. Nah, di bagian bahasa Inggris ini mungkin saya jadikan miring. Nah, misalnya di sini saya menggunakan I, itu dari kata italic ya. Italic, kemudian penutupnya juga jangan sampai lupa di bagian ini. Nah, kita I italicnya di sini. Save. Ya, Ctrl S, kemudian kita refresh di sini ya. Nanti tulisan yang hypertext markup language itu akan miring tulisannya. Nah, ya. Nah, itu juga saya ada juga yang menggunakan IM ya. IM itu juga dia untuk menuliskan tulisan itu miring. Jadi misalnya saya tambahkan di bagian halaman web yang ada di sini. Membuat halaman web ini juga miring misalnya ya. Saya menggunakan IM. Ini juga penutup adalah IM. Sorry, penutupnya gini. Oke, kita save. Ctrl S. Kemudian kita refresh di sini. Kita refresh. Nah, dia miring. Ya. Jadi ini yang bagian penggunaan ketebalan sama miring ya. Kemudian ada lagi yang bentuk lain. Misalnya nanti kita tambahkan lagi ya teksnya biar nggak terlalu sedikit nih. Mungkin saya tambahkan dengan yang tadi misalnya contoh ini saya copy aja. Saya copy, saya paste di bawah. Tambahkan BR ya, biar ganti baris. Ya, tambahkan BR di sini. Break. Yang biasanya ada penutupnya langsung di sini. Saya paste di sini. Nah, tapi saya hilangkan yang bagian ketebalan ini. Nah, ini saya hilangkan. Jadi kembalikan normalakan lagi. Jadi biar kelihatan ininya ya. Jadi nanti saya rubah bentuknya biar bisa kita atur ya penulisan formatnya. Nah, kita ganti, kita hapus, dan terakhir kita hapus. Nah, ini udah ada dua teks ya, dua kalimat yang ada di dalamnya di sini. Kalau kita save, kemudian kita refresh di sini, nanti ada dua yang di bawah satu ya. Ini masih normal lagi. Nah, kemudian kita akan mencoba di sini kalau dijadikan garis bawah, ada istilahnya underline. Nah, underline di sini nanti tambahkan di sini misalnya U ya, di kata underline, kemudian kita batasannya di misalnya terakhir. Nah, di bagian belakang ini misalnya underline penutup. Nah, jadi kita save, kemudian kita refresh di sini nanti dia ada garis ya. Nah, seperti itu. Kemudian tambahkan lagi misalnya saya copy lagi. Copy lagi kita paste di sini. Nah, tadi kan ada tebal, miring. Kadang ada yang kombinasi tebal, miring, garis bawah. Nah, itu gimana caranya? Nah, ini saya tambahkan BR lagi ya, biar ganti baris. Oke. Oke. Kemudian di sini saya pengen tebal, miring, tebal, bold, kemudian miring, kemudian garis bawah, underline. Nah, jangan lupa penutupnya juga ya. Nah, ini penutupnya dari dalam dulu, misalnya underline dulu ya udah kita tutup. Kemudian habis itu italic, kemudian baris itu kita save. Otomatis pada saat kita jalankan dia tebal, miring, dan garis bawah ya, underline. Nah, selain itu ada lagi yang berkaitan dengan ukuran teksnya ya, small. Nah, mungkin di sini saya kombinasikan dengan yang sudah ada ya. Mungkin di sini hypertext markup language sini saya jadikan tambahkan formatnya adalah menggunakan small. Saya sini small. Oke. Kemudian penutupnya di bagian language ya di sini. Small. Kita save. Kemudian kita refresh di sini. Nanti tulisannya kecil ya. Jadi di sini ini ya, mulai ini ya. Ini hurufnya mungkin lebih kecil. Kemudian ada lagi misalnya tambahin lagi di sini. Ya, jadi
Tambahkan lagi misalnya di sini ada yang tulisan digunakan untuk halaman web. Nah, ini halaman web ini mungkin lebih baik saya copy aja biar tidak campur aduk dengan yang sudah ada, biar kelihatan pembedanya. Jadi di sini saya tambahkan, mungkin ini saya hilangkan dulu ya biar nggak kelihatan. Nah, ini saya hilangkan. Oke, kita ganti baris lagi di sini. Kemudian di sini tambahkan di bagian ini ada sub ya. Jadi subscriptive ya, sub. Nah, misalnya contoh di bagian mana? Misalnya di sini ya. Tambahkan sub. Kemudian di sini juga sub. Nanti kita lihat hasilnya. Kita save. Kemudian kita lihat, kita refresh. Nah, mungkin mana tadi sub? Nah, ini. Dia di bawah ya. Tulisan standarnya. Nah, ini bagian menggunakan sub. Kemudian ada super subscribe. Supernya ini seperti apa nanti kita bikin lagi. Tambahkan lagi di misalnya halaman web atau di bagian webnya. Nah, di sini saya tambahkan super bukan super, sub aja ya. Ini kita tutup, save. Kemudian kita refresh, nanti kita lihat bagian halaman tulisan ini ya, tulisan webnya ini. Kita refresh. Nah, dia di atas. Tadi kalau yang standar tadi yang sub, kalau di sini sub. Ya, sub. Jadi ada pembedanya di situ ya. Kemudian ada yang biasanya ada di halaman web itu ada yang dicoret ya. Del itu ya biasanya. Nah, coret misalnya contoh di sini saya pengen mencoret di bagian bahasa ya. Ini mungkin bahasa ini saya ada dicoretnya. Misalnya seperti apa? Kita lihat di bagian bahasa. Bahasa. Kita lihat. Nah, ini bahasa. Kita tambahkan misalnya di sini del ya. Del. Nah, ini mungkin saya gunakan. Bentar, ini biar kelihatan ya. Gunakan del. Kemudian di sini juga menggunakan del. Nah, nanti ada di dalam tulisan bahasa ini kecoret ya. Nah, kita save. Kemudian kita refresh di sini. Nanti tulisan bahasanya nanti akan dicoret. Nah, kita refresh. Nah, ada semacam ini ya, garis. Nah, kemudian satu lagi yang berkaitan dengan mark ya. Dia lebih condongnya adalah memberi background di tulisan itu ya. Misalnya contoh yang bagian HTML ini ya, saya jadikan mark. Kita masuk ke dalam kodenya lagi di HTML ini ya. Nah, kita lihat di sini kita tambahkan fungsi gunaan mark. Kita tambahkan, oke, kemudian kita, kita save. Nah, kemudian kita refresh di sini. Nanti tulisan HTML-nya ada warna kuning ya di bagian bloknya. Nah, seperti itu. Jadi memperjelas ya biasanya di stabilo lah kalau di istilah di teks. Nah, apakah warna itu bisa berubah? Bisa nanti kalau sudah kita menggunakan pelajaran di bagian CSS ya. Dan nanti lebih bisa ditekankan penggunaan warnanya juga bisa diatur juga untuk memberi teks itu menjadi berwarna gitu. Oke, nah ini adalah bagian formatting HTML ya. Jadi elemen-elemen yang ada di dalam HTML tadi kita bisa kombinasikan ya bergantung dengan kebutuhan kita. Jadi mulai menebalkan, membuat teks itu miring atau italik, kemudian bisa membuat garis bawah ya atau underline di sini, kemudian membuat tulisan menjadi kecil. Kemudian ada lagi yang tadi yang mark ini adalah yang untuk ini ya mempertegas ya bagian teks yang akan dilihat. Kemudian di sini ada juga yang berkaitan dengan ada teks yang mungkin kita bisa coret ya. Di sini menggunakan del. Kemudian ada sub ini yang nantinya teksnya itu ada di atas ya. Kemudian ada sub ini yang ada di bagian bawah. Nah, jadi kalau kita lihat hasilnya seperti ini ya. Yang sub tadi ini yang super ya. Nah ini. Jadi itu yang mungkin saya bisa
berikan khusus materi bagian formatting di bagian teks ini. Nah, untuk pengembangan selanjutnya nanti kita akan lanjut di bagian paragraf dan selanjutnya terkait dengan pengolahan data dan sebagainya. Oke, itu aja yang bisa saya berikan. Terima kasih waktunya dan tetap semangat dalam pembelajaran.